Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan lemari, apa kabar hari ini? Bagi hasil merupakan karakteristik dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Walaupun seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem pembagian keuntungan yang ada dalam bank syariah tidak hanya sistem bagi hasil, tapi juga terdapat margin. Secara umum, bank syariah lebih identik dengan sistem bagi hasil. Banyak awam yang juga menyebut bank syariah dengan sebutan bank bagi hasil. Namun kenyataannya berbeda. Pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil tidak sebanyak dengan pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip jual beli. Dengan kata lain, murabaha lebih sering dipakai daripada mudharabah, apalagi musyarakah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan tahu penyebab kenapa pembiayaan di bank syariah lebih condong ke murabaha daripada mudharabah. Wa makan salak, pala awak. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal sebagai profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme bank syariah, sistem bagi hasil merupakan sistem yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan, yaitu produk-produk yang penyertaan penyeluruhan maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi atau kerjasama. Dalam produk penghimpunan dana, sistem bagi hasil ini diaplikasikan dalam produk tabungan berjangka dan deposito. Sedangkan dalam produk pembiayaan, sistem bagi hasil diaplikasikan dalam produk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Akad yang biasa digunakan dalam sistem bagi hasil adalah akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem bagi hasil ini, kedua belah pihak yang bekerja sama membuat kesepakatan untuk menjalankan suatu usaha, kemudian saling berbagi hasil dari usaha yang telah dijalankannya. Hasil usaha biasanya dibagi berdasarkan persentase nisbah yang disepakati di awal akad. Jenis-jenis sistem bagi hasil di bank syariah. Dalam praktiknya dan berdasarkan metode perhitungannya, sistem bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu sistem revenue sharing dan sistem profit and loss sharing. Pengertian revenue sharing. Revenue sharing menurut bahasa dapat diartikan saling berbagi pendapatan. Menurut Sukri Iska, revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam sistem revenue sharing yang dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh mudharib. Jadi, dalam sistem revenue sharing yang dibagi hasilkan adalah seluruh jumlah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya operasional dan biaya-biaya non-operasional. Yang kedua, profit and loss sharing, bagi untung dan rugi. Profit sharing menurut bahasa dapat diartikan saling berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam sistem profit sharing yang dibagi hasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah hasil dari usaha yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh mudharib, baik hasilnya untung maupun hasilnya rugi. Jika yang dibagi adalah hasil dari usaha yang dijalankan oleh mudharib, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi dalam sistem profit sharing, kesepakatannya memiliki implikasi untung sama untung dan rugi sama rugi. Jika usaha yang dijalankan mendapatkan hasil untung, maka sohibul mal dan mudharib akan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Jika usaha yang dijalankan mendapatkan hasil rugi, maka sohibul mal dan mudharib akan sama-sama mendapatkan kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian dalam kerjasama mudharabah ditanggung oleh kedua belah pihak jika kerugian tersebut diakibatkan oleh karena kelalaian mudharib dalam menjalankan usahanya. Namun jika kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh karena kelalaian mudharib dalam menjalankan usahanya, maka kerugian itu hanya ditanggung oleh sohibul mal saja, atau mudharib hanya mengalami kerugian di bidang waktu, tenaga, dan pikiran saja.
Pada dasarnya, perbankan syariah dapat saja menggunakan sistem profit sharing atau revenue sharing, tergantung kebijaksanaan pihak perbankan itu sendiri. Namun, secara umum, bentuk yang diterapkan di bank syariah yang ada di Indonesia adalah sistem revenue sharing dalam produk penghimpunan dana, dan menggunakan sistem profit sharing dalam produk penyaluran dana. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah bagi hasil di bank syariah. Jumlah bagi hasil di bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada yang berpengaruh secara langsung terhadap jumlah bagi hasil, dan ada juga yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah bagi hasil yang akan dibagi. Begini penjelasannya. Yang pertama, faktor langsung, yaitu yang pertama investment rate. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang terhimpun atau yang dimiliki oleh bank. Yang kedua, faktor langsung, yaitu total dana yang dimiliki oleh bank. Total dana yang dimiliki oleh bank merupakan seluruh dana yang mampu dihimpun oleh bank syariah dalam jangka waktu perhitungan bagi hasil. Yang ketiga, faktor langsungnya yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan sama dengan investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Yang keempat, faktor langsung, yaitu jumlah dana yang dimiliki oleh nasabah, merupakan jumlah dana yang ada di rekening nasabah selama jangka waktu perhitungan bagi hasil, baik itu rekening tabungan mudharabah maupun rekening deposito mudharabah. Faktor langsung yang kelima yaitu nisbah yang disepakati. Nisbah biasanya disepakati oleh sohibul mal dengan mudharib dalam bentuk persentase tertentu, seperti 50% dibanding 50%, 60% dibanding 40%, 70% dibanding 30%, dan lain sebagainya. Ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Faktor terakhir yang mempengaruhi secara langsung nisbah bagi hasil adalah jumlah pendapatan, untung atau rugi yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan dana mudharabah, baik yang berupa pendapatan, untung maupun rugi, sangat mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Jika hasilnya banyak, maka jumlah bagi hasil yang akan diperoleh akan banyak, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil yang kedua yaitu faktor tidak langsung, yaitu yang pertama, jenis bagi hasil yang digunakan. Jenis bagi hasil yang disepakati secara tidak langsung bisa mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh sohibul mal dan mudharib. Jika bagi hasil yang digunakan revenue sharing, maka nisbah bagi hasilnya akan lebih sedikit untuk sohibul mal apabila dibandingkan dengan nisbah untuk mudharib. Namun jika bagi hasil yang digunakan adalah profit and loss sharing, maka nisbah bagi hasilnya akan lebih kecil untuk mudharib jika dibandingkan dengan nisbah untuk sohibul mal. Dengan demikian akan mempengaruhi terhadap jumlah nominal yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Faktor tidak langsung yang kedua adalah kebijakan akuntansi. Yang dimaksud dengan kebijakan akuntansi di sini adalah prinsip dan metode akuntansi yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam akuntansi, pengakuan terhadap pendapatan ada dua, yaitu accrual based dan cash based. Pembahasan terakhir dari materi ini yaitu kendala dan upaya penerapan sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan di bank syariah. Ketika pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, perbankan syariah memiliki asosiasi yang kuat dalam sistem bagi hasil. Namun dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya menawarkan produk pembiayaan dan tabungan dengan prinsip bagi hasil, namun juga ada jual beli, salam, istisna, dan ijarah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, kendala penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan di bank syariah adalah aspek moral, aspek kepengusahaan, aspek biaya, aspek teknis, ketidakmenarikan bagi hasil bagi dunia bisnis, dan soal efisiensi. Sedangkan menurut analisa penulis, kendala dan upaya penerapan sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan di bank syariah adalah yang pertama,
Tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah, sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di bank syariah kurang memadai, terutama sekali bagian manajemen perbankan syariah yang masih takut dengan sistem bagi hasil dengan berbagai macam risikonya. Upaya yang harus dilakukan oleh bank syariah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di bank syariah, mulai dari awal perekrutan sampai menjadi karyawan tetap di bank syariah tersebut. Yang ketiga, kendala yang dialami bank syariah yaitu di zaman sekarang sangat sulit mencari pengusaha yang jujur dan amanah. Padahal kunci keberhasilan pembiayaan bagi hasil sangat tergantung pada karakter nasabah. Pembiayaan bagi hasil adalah kerjasama yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak, terutama dari mudharib. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya. Jika pendapatan yang diperoleh nasabah besar, maka yang dilaporkan oleh nasabah harus besar juga. Jangan sampai nasabah melaporkan kondisi yang sebaliknya. Untungnya besar, tapi yang dilaporkan kepada bank syariah untungnya kecil. Bahkan mungkin dilaporkan oleh nasabah usahanya merugi. Pembiayaan bagi hasil sangat rentan terhadap perilaku moral hazard atau penyimpangan moral nasabah, karena nasabah bisa saja membuat keterangan palsu tentang perkembangan usahanya jika bank syariah tidak melakukan pengawasan secara ketat. Upaya yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk menghindari kendala ini adalah berhati-hati dalam menganalisis aspek karakter nasabah, sehingga nasabah yang memperoleh pembiayaan bagi hasil benar-benar nasabah yang jujur dan amanah. Serta bank syariah harus melakukan pengawasan yang ekstra ketat terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembiayaan bagi hasil akan berjalan dengan baik dan lebih banyak diaplikasikan di bank syariah yang ada di Indonesia. Jika SDM yang ada di bank syariah dan masyarakat yang memiliki sikap, tingkah laku dan sikap mental yang positif, yaitu disiplin, produktif, kemauan untuk berubah, bersifat rasional, berorientasi pada pemecahan masalah, jujur, amanah, dan transparan. Baik, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa makan bila lapar, tidur bila ngantuk, dan mandi bila bau. Jangan lupa selalu perdalam ilmu dengan mencari referensi sebanyak-banyaknya dan berdoa sebanyak-banyaknya. Nenek-nenek makan kutu, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La 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 la, bernyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berikhtiar, mengerikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, mengerikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya.